Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala Ramadan afdalus syuhur wa fihi anzala 'alainal huda wan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i war rusul wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumid duhur. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي Inna Rabbi ghafurur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Pemirsa Medik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan tema kajian, dua cara mengendalikan hawa nafsu terutama di dalam bulan suci Ramadan. Mengendalikan hawa nafsu dalam hal ini mentarbiyah dan mendidik hawa nafsu itu. Pemirsa Medik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya, ada apa dengan hawa nafsu? Ada apa dengan bulan suci Ramadan sehingga butuh dua cara dalam mengendalikannya? Setidaknya ada dua pembahasan yang akan kita bicarakan. Pemirsa Medik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, peran ganda hawa nafsu, dan yang kedua, Ramadan sebagai kurikulum ketakwaan. Pemirsa Medik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara nafsu, sulit rasanya manusia tanpa nafsu. Dan bahaya juga jika manusia terlalu dikuasai oleh nafsu. Jika manusia tanpa nafsu, maka dia malaikat namanya dan tidak ada beban tanggung jawab ibadah kepadanya. Jika manusia terlalu dikuasai nafsu, maka dia adalah bukan manusia, justru lebih hina daripada binatang. Berbicara nafsu, hadirin pemirsa Medik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali pelajaran di masa lalu, pelajaran yang sangat berharga untuk kita ambil. Berapa banyak karena nafsu orang-orang berilmu, orang-orang terhormat jatuh hina dari kemuliaannya. Berapa banyak pula karena nafsu para penguasa jatuh hancur dari tahtanya. Bahkan sebaliknya, ada rakyat jelata, hidupnya bersahaja, tidak kaya, tidak punya kedudukan bahkan, tapi hidupnya terpuji bahkan mulia. Pemirsa Medik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tidak boleh hidup kaya, bukan tidak boleh juga punya kedudukan. Boleh jawabannya, tapi hati-hati. Nafsumu yang liar,
nafsumu yang tidak terkendali akan membuat percuma, akan membuat sia-sia kekayaanmu, akan membuat percuma dan sia-sia kedudukanmu. Karena nafsumu yang tidak dikendalikan akan menjadi musuhmu. Nafsu yang tidak terkendalikan sewaktu-waktu menjatuhkanmu. Nafsu yang tidak terkendalikan bahkan akan menghinakanmu. Pemirsa Medik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara kemuliaan, hanya ketakwaanlah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ukurannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Hanya kemuliaanlah hanya ketakwaanlah ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam mafhum penjabarannya adalah tidak ada kemuliaan kecuali takwa kepada Allah. Tidak ada kehinaan kecuali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Medik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu contoh teladan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Dari ayat ini terdapat sebuah pembelajaran. Yang pertama, bahwa manusia tidak mungkin hidup tanpa hawa nafsu. Yang kedua, oleh karena itu tidak bisa kita untuk mematikan hawa nafsu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan hawa nafsu sudah satu perangkat dengan penciptaan diri kita. Itulah mengapa skill untuk mengendalikan hawa nafsu adalah yang paling sulit ketika berupaya menghadapi godaan-godaan di saat beribadah. Berbicara nafsu, pemirsa Medik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dimatikan, tidak perlu kita takuti, yang perlu adalah pengendaliannya. Pemirsa Medik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah teladan tadi, yang pertama, Nabi Yusuf juga manusia, pasti juga tentunya punya nafsu. Tapi kenapa Nabi Yusuf dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu melewati ujian? Karena yang pertama, Nabi Yusuf lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dimaksud oleh Imam Yusuf bin Asmat dalam kitabnya. Ada dua perkara untuk mengendalikan hawa nafsu agar nafsu itu bisa dikendalikan. Kata Imam Yusuf bin Asmat, tidak ada yang dapat menghapus hawa nafsu dari diri seseorang hamba kecuali dua perkara. Yang pertama, khaufun mud'iyun. Yang kedua, syauqun muqliqun. Yang pertama, khaufun mud'iyun, rasa takut yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, syauqun muqliyun, rindu yang sangat amat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua cara ini mungkin sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Di mana kurang lebihnya adalah Ramadan adalah bulan keberkahan. Ramadan di dalamnya Allah sediakan ampunan. Ramadan adalah momentum tarbiyah, pendidikan bagi orang-orang beriman. Pemirsa Medik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ayat sebagai landasan berpuasa di bulan Ramadan adalah, ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Apakah kewajiban ini hanya kepada kita? Tentunya tidak.
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kata Allah, kewajiban berpuasa juga pernah diwajibkan kepada orang-orang beriman sebelum kita. Yang mana tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Pemirsa Medik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk takwa di bulan Ramadan adalah berpuasa. Tentunya berpuasa yang bisa menjadikan seseorang menjadi orang bertakwa adalah puasa yang dilaksanakan dengan benar, baik secara syariat maupun secara hakikat. Tentunya dengan demikian akan membentuk nantinya menjadi pribadi orang-orang yang bertakwa yang seutuhnya. Pemirsa Medik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah tujuan Ramadan itu endingnya adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa, maka salah satu bentuk takwa di bulan Ramadan adalah puasa tadi. Puasa yang dilaksanakan dengan bentuk syariat maupun hakikat, di mana takwa ini sejalan dengan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan maksiat, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Apa kata Allah? Menurut Nabi, "Falaisa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Orang yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta, tidak mampu meninggalkan maksiat, menyetir dirinya untuk taat di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya, alias Allah tidak butuh puasanya. Masya Allah, pemirsa Medik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin jelas bahwa Ramadan yang sesungguhnya adalah bulan tarbiyah untuk menjadi kita orang-orang yang bertakwa sesungguhnya, yang seutuhnya. Maka sebagai kesimpulan pada kesempatan kali ini, yang pertama tentunya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa sesungguhnya, dengan takwa seutuhnya. Bukan hanya mampu melaksanakan semua perintah-perintah Allah, tapi kita belajar sedikit demi sedikit meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu sulit dan berat. Yang kedua, sesulit apapun hidup ini, janganlah segala cara dihalalkan. Perkara nafsu, mari kita perkecil, bahkan kalau bisa kita kendalikan. Mari proses hidup ini tetap kita jalani. Kita jadikan Ramadan ini menjadi sarana menempa diri yang paripurna, yakni diri yang bertakwa, agar hidup kita mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, tentunya di dunia juga. Pemirsa Medik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah pantun penutup. Karena warisan gaduh saudara, retak hubungan dalam persaudaraan. Mari jalankan perintah agama, pasal rezeki Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Burung irian, burung cendrawasih, burung asli dari Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.